Saya barusan selesai. Jadi kita mulai aja ya. Jadi kalau minggu lalu saya anggap kamu sudah beres ya terkait dengan sistem komunikasi analog yang sinkron itu ya. Nah sekarang kita coba praktek untuk melanjutkan ya. Jadi di percobaan 2 ya. Nah, sistem komunikasi analog asinkron. Jadi kita coba lanjutkan. Nah, karena tidak sinkron ya, berarti seperti halnya pada saat kita pelajari di teori, artinya kamu akan membuat karakteristik sedemikian rupa ya, bahwa dua komponen yang mendasari ketidaksinkronan itu ya, frekuensi dan sudut fasa itu akan menjadi berpengaruh ya terhadap sinkronisasi yang saudara lakukan pertama di minggu sebelumnya itu ya. Nah, kalau dari sisi gambar ya, gambar sistem ya, itu sama saja. Cuma nanti Anda bermain di sini nanti ya, ngubahnya itu di sini gitu lah. Ya, jadi kalau cos omega CT ini kita bisa tulis cos omega C, omega C-nya itu nanti kita ubah ya. Saudara bisa ubah menjadi apa ini? 2VF itu ya. Nah, 2VFC T ya ditambah theta misalkan ya. Nah, ini yang saudara nanti ubah gitu loh. Nah, karena praktikumnya saya kamu sudah bisa membuat secara simultan ya, yang percobaan sebelumnya, artinya kamu jadi langsung memodif program akhir itu aja ya, program versi terakhir ya. Nah, itu aja yang saudara ubah ya. Nah, kamu harus ini sudah ada ya di sini ya. Nah, ini ya, prosedurnya itu sudah ada di sini ya. Jadi kalau misalkan saudara menginginkan ketidaksinkronannya itu adalah karena frekuensi ya, fasanya itu dianggap sama ya, nggak usah diotak-atik fasanya. Begitu juga kalau saudara menganggap nanti adalah sebaliknya ya, jadi fasanya yang saudara ubah gitu ya, antara TX dan RX, maka frekuensinya dibiarkan ya. Nah, jadi jangan simultan semua, bingung nanti menganalisisnya ya. Jadi seperti itu. Nah, mungkin pertama pakai ini dulu ya. Frekuensinya misalkan saudara untuk observasinya frekuensi ya, nanti baru fase ya. Jadi V di TX kamu anggap berapa begitu, yang jelas dia tidak akan sama dengan frekuensi yang ada di RX ya. Jadi kalau frekuensi TX kemarin berapa itu? 75 Hz misalkan ya. Nah, di RX nanti berapa? Tambahi aja delta misalkan 2 Hz gitu ya. Jadi akhirnya 75 Hz plus 2 yang di RX ya. Jadi saudara hanya mengotak-atik di bagian RX ya. Nah, nanti gambarnya sama ya, jumlahnya nanti berapa begitu. Jadi nanti kelihatan bentuk gambar yang ada di penerima itu seperti apa nanti ya, dengan karakteristik seperti ini ya. Jadi frekuensinya tidak sama. Nah, kemudian kalau itu sudah sukses, kembalikan lagi frekuensinya ya, di set sama, kemudian fasenya yang saudara rubah ya. Jadi VTX, theta TX sama theta RX ya. Jadi buat aja misalkan sudut fasanya kemarin itu yang coba aja misalkan V per 4 atau V per 3, terserah gitu ya.
di running seperti apa. Nah, kemudian baru saudara pakai V per 2 ya. Nah, ini nanti baru ekstrim gambarnya ini. Jadi seperti itu. Silakan dicoba ya program yang edisi terakhir ya, yang sudah saudara anggap benar itu ya. Silakan. Jadi saya minta yang frekuensi dulu ya. Coba kamu setting frekuensinya sedemikian rupa dia supaya tidak sama dengan yang ada di transmitter ya. Seperti biasa nanti kamu tunjukkan gambarnya ya kalau sudah nemu. Mahasiswa paham apa yang saya maksudkan ya? Jadi kamu tinggal memodif sedikit ya di bagian penerima ya khususnya. Halo mahasiswa, paham ya? Ada yang bertanya dulu, silakan kalau ada yang mau bertanya. Nah, oke, kalau enggak ada artinya kamu sudah paham ya, dan memang tidak ada apa namanya